Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan nahwu atau kembali melanjutkan pembelajaran kitab Jurumiyah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah mengetahui pengertian ilmu nahwu. Kita juga sudah mempelajari tujuan dari belajar nahwu. Kemudian kita sudah mempelajari manfaat dari belajar ilmu nahwu. Dan kita juga sudah mempelajari secara ringkas apa itu kitab Jurumiyah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua, yaitu kita akan langsung membahas isi kitab Jurumiyah. Perhatikan di sini, saya tulis di sini, pelajaran nahwu penjelasan matan Jurumiyah pertemuan kedua. Apa yang kita akan bahas pada pertemuan yang kedua ini? Yang kita akan bahas pada pertemuan yang kedua ini adalah macam-macam kalam. Yang kita akan bahas adalah macam-macam kalam. Apa itu kalam? Kalimat. Jadi kalam dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Inilah yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Setidaknya kita akan bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah kalam itu apa? Kalam dalam ilmu nahwu itu maksudnya apa? Ini pembahasan yang pertama. Kalam dalam ilmu nahwu itu maksudnya apa? Yang kedua adalah kalam ada 3, atau penyusun kalam itu apa saja. Jadi ternyata kalam itu tersusun dari 3 kata. Tidak akan lepas dari 3 kata ini. Nah, inilah yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian kalam. Yang kedua adalah kalam ada 3. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalam. Apa itu kalam? Kalam, tadi sudah kita sebutkan, kalam itu dalam bahasa Indonesia apa? Kalimat. Apa itu kalam? Lihat di sini. Kalam adalah lafaz, ini yang pertama. Kemudian tersusun, ini yang kedua. Kemudian berfaedah, ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah berbahasa Arab. Jadi disebut dengan kalam dalam ilmu nahwu itu dengan 4 syarat. Yang pertama adalah lafaz. Yang kedua adalah tersusun. Yang ketiga adalah berfaedah. Yang keempat adalah dengan bahasa Arab. Saya ulang, ini penting. Apa itu kalam? Yang pertama lafaz. Lafaz, ucapan lisan. Yang kedua tersusun. Yang ketiga berfaedah. Dan yang keempat dengan bahasa Arab. Sekarang kita bahas satu persatu. Lihat di sini, kalam adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah ucapan lisan. Saya mau makan, saya mau minum, itu lafaz. Maka dalam ilmu nahwu, isyarat itu enggak disebut dengan kalam. Contohnya orang ketika datang ke kita, dia bilang, kita paham dia mau makan. Kita paham dia mau makan. Dia mau minum, kita paham. Tapi itu dalam ilmu nahwu tidak disebut dengan kalam. Atau saya nulis sesuatu, terus saya kasihkan tulisan, itu enggak disebut dengan kalam. Walaupun dalam fikih disebut dengan kalam. Apa yang tertulis sama dengan apa yang diucapkan. Tapi dalam nahwu, kalam ini lebih sempit pengertiannya. Kalam atau lafaz itu khusus untuk apa? Ucapan. Keluar darinya isyarat, keluar darinya tulisan. Jadi yang pertama, kalam itu harus lafaz. Apa tadi lafaz?
ucapan lisan. Yang kedua tersusun. Yang namanya tersusun ya berarti tersusun. Yang namanya tersusun ya berarti bukan cuma satu kata. Ya minimal 2 kata. Contohnya Muhammad pergi. Ini disebut dengan kalam. Tapi kalau Muhammad pergi nggak disebut dengan kalam. Jadi yang kedua adalah tersusun, tadi maksudnya tersusun dari berapa kata? Minimal 2 kata. Contohnya saya bilang jendela, kalam bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena nggak tersusun. Sekarang kalau saya bilang jendela bersih, kalam bukan? Kalam, karena tersusun dari 2 kata. Sampai sini jelas? Ya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi yang pertama lafaz, yang kedua tersusun, yang ketiga berfaedah. Maksudnya apa berfaedah? Maksud berfaedah adalah memberikan pemahaman kepada orang yang mendengarnya. Artinya orang yang mendengarnya itu sudah paham dan tidak perlu lagi untuk bertanya. Ya sudah, sempurna, kalimat itu sudah menjadi kalimat sempurna. Nggak perlu bertanya lagi. Contohnya Muhammad pergi, udah selesai. Muhammad pergi. Jendela bersih, selesai. Tapi kalau saya bilang jika Muhammad pergi. Jika Muhammad pergi. Padahal sudah ucapan. Kemudian tersusun. Tapi belum berfaedah. Kenapa? Karena masih menimbulkan pertanyaan. Jika Muhammad pergi, kenapa? Jika Muhammad pergi, kenapa? Apakah jika Muhammad pergi Ali datang? Jika Muhammad pergi pondok sepi atau bagaimana? Jadi harus berfaedah. Harus berfaedah. Saya ulang sebelum yang keempat. Yang pertama lafaz. Apa itu lafaz tadi? Ucapan. Yang kedua apa? Tersusun. Artinya nggak boleh hanya satu kata. Yang ketiga berfaedah. Tidak lagi menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau jika Muhammad pergi, ada apa? Masih menimbulkan pertanyaan. Dan yang keempat adalah berbahasa Arab. Jadi dalam ilmu nahwu, kalam itu khusus dalam bahasa Arab. Kalau sekarang saya ngomong banyak ini bukan disebut kalam. Kenapa? Kenapa? Karena tidak bahasa Arab. Sekarang saya bilang saya makan, saya minum. Ini dalam bahasa Indonesia disebut kalimat sempurna. Tapi dalam bahasa Arab tidak disebut dengan kalam. Berbeda kalau saya bilang Muhammadun jamilun. Muhammad ganteng. Ini kalam karena dengan bahasa Arab. Contohnya lagi, al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Kalam bukan? Kalam. Kenapa? Karena tersusun karena diucapkan dengan bahasa Arab. Jadi kalam itu ada 4 syarat. Kita ulangi. Yang pertama apa? Lafaz. Lafaz itu apa? Ucapan lisan. Yang kedua tersusun, bukan hanya satu kata. Yang ketiga berfaedah, memberikan faedah. Yang keempat dengan bahasa Arab. Kita lihat contohnya di sini. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Kita ucapkan al-masjidu kabirun. Lafaz masuk. Al-masjidu kabirun. Tersusun al-masjid al-kabir. Jadi bukan hanya satu kata, tapi ada berapa kata? 2. Berarti syarat pertama terpenuhi. Karena kita ucapkan al-masjidu kabirun. Yang kedua tersusun, terpenuhi. 1, 2 kata. Yang ketiga berfaedah, terpenuhi. Al-masjid kabir, masjid itu besar, sudah berfaedah. Yang keempat dengan bahasa Arab, al-masjidu kabirun. Inilah disebut dengan kalam. Sampai sini jelas? Jelas. Sekarang kita mau lanjut ke pembahasan yang kedua. Kalam ada 3. Maksudnya apa? Penyusun kalam ini ada 3. Penyusun kalam ini ada 3. Artinya kalau seandainya kita membaca atau mengucapkan sebuah ucapan, sebuah kalimat, maka kalimat itu tidak akan lepas dari 3 kata.
Saya ulangi, kalam ada 3, maksudnya adalah kalam itu tersusun dari 3, minimal atau maaf, tidak lepas dari 3 ini. Yang pertama adalah isim. Bisa jadi dia adalah isim. Nanti kita jelaskan apa itu isim. Yang kedua, fi'il. Yang kedua apa? Fi'il. Dan yang ketiga, huruf yang memiliki arti. Ya, hafal. Yang pertama tadi apa? Isim. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga, huruf yang memiliki arti. Maksudnya apa, Ustadz? Huruf yang memiliki arti itu adalah huruf tapi ada artinya. Contohnya bi. Satu huruf tok, bi. Bi tok, tapi dia punya arti. Artinya apa? Dengan. Tapi kalau huruf hijaiyah a, ba, ta, sa, ja sampai ya, itu huruf yang tidak punya arti. Tapi maksud huruf di sini adalah huruf yang punya arti. Bi, dengan, wa, dan, fa, maka. Jadi maksud huruf di sini adalah khusus huruf yang punya arti. Saya ulangi, kalau kita membaca atau kita mengucapkan sebuah kalam, maka akan tersusun dari 3 ini. Isim, fi'il, atau huruf. Tidak akan lepas dari ini. Kalau enggak isim, maaf, isim, fi'il, kalau enggak huruf. Sekarang kita akan mengetahui apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Dan ini pentingnya luar biasa. Karena sebelum kita mengetahui lebih lanjut, isim itu apa saja, i'rabnya bagaimana, fi'il itu i'rabnya bagaimana, huruf itu bagaimana, harus paham dulu. Apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf. Perhatikan di sini yang pertama, isim. Pengarang mengatakan, al-ismu yu'rafu bil khafdi. Isim dikenal dengan khafat. Ini yang pertama. Maaf sebelumnya, pengarang ketika ingin menjelaskan isim nggak menyebutkan pengertian, tapi menyebutkan ciri-cirinya. Yang dengan ciri-ciri itu kita tahu kalau seandainya kata itu isim. Jadi nggak menyebutkan isim adalah ini, tidak. Tapi pengarang lebih menyebutkan apanya? Ciri-cirinya. Kalau kita mendapati ciri-ciri tersebut ada pada kata tersebut, berarti kata tersebut apa? Isim. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah khafat. Khafat itu apa? Jer. Jer itu apa? Gampang. Yang penting tahu dulu ciri-cirinya apa? Khafat. Dihafal aja pokoknya, yang penting ciri-cirinya khafat atau jer. Yang kedua adalah tanwin. Berharokat tanwin. Yang ketiga adalah kemasukan alif lam atau diawali dengan alif lam. Dan yang keempat diawali dengan huruf khafat atau huruf jer. Saya ulangi, ini dihafal, ini penting ini. Apa itu isim? Isim kalau kita mendapati kata terdapat salah satu dari 4 ciri-ciri ini, maka itu isim. Apa 4 ciri-ciri tersebut? Yang pertama adalah khafat. Dia itu khafat, dia itu jer. Yang kedua, dia itu berharokat tanwin. Yang ketiga, dia itu kemasukan alif lam. Yang keempat, dia itu diawali huruf khafat atau huruf jer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, dia itu khafat atau jer. Apa itu, Ustaz? Gampangannya harokatnya kasroh, gitu aja. Walaupun yang saya sampaikan ini ya tidak benar 100%, tapi biar memudahkan aja. Gampangannya kasroh. Contohnya, kalau jenengan mendapati kata seperti ini, mi. Nah, harokatnya apa? Kasroh. Berarti ismi ini apa? Apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim, karena jer, kasroh. Yang kedua, tanwin. Berarti kalau ada kata kok harokatnya tanwin, berarti apa? Isim. Masjidun, dun, berarti dia isim. Masjidun. Kalau ditanya, kenapa kok masjidun isim? Karena bertanwin. Masjidun. Kemudian qalamun,
babun itu isim. Nggak mungkin fi'il, nggak mungkin huruf. Jadi kita harus tahu dulu sebelum tahu i'rab yang panjang, harus tahu dulu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Yang pertama tadi apa? Khofat, jar. Gampangannya apa? Harokatnya kasroh. Yang kedua tanwin. Berarti kalau harokatnya tanwin dia apa? Isim. Yang ketiga alif lam. Kalau ada kata depannya alif lam berarti dia isim. Nggak mungkin fi'il. Contohnya al mas jidu. Al masjidu. Al masjidu isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Mungkin nggak dia fi'il? Nggak mungkin. Mungkinkah dia huruf? Nggak mungkin. Ini ciri yang ketiga, alif lam. Ciri yang keempat adalah kemasukan huruf khofat atau huruf jar. Apa aja itu? Contohnya min, dari, ila, ke, ala, di atas, an, dari, dan seterusnya. Pengarang menyebutkan banyak, tapi sebutkan 3 aja di antaranya. Contohnya di sini, minal, minal, masjidi. Berarti al masjid isim atau isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Kemasukan huruf khofat atau huruf jar. Ustadz, apakah 4 syarat ini, 4 ciri ini harus terkumpul semuanya? Tidak. Ada salah satu saja. Ada salah satu saja dari 4 ciri ini, salah satu saja dari keempat ciri ini kita sudah tahu bahwasanya itu adalah isim. Saya ulangi. Apa aja ciri-cirinya yang pertama? Apa aja? Khofat. Khofat itu gampangannya apa? Harokatnya kasroh. Yang kedua, berharokat tanwin. Yang ketiga, ada alif lamnya. Yang ketiga, yang keempat, diawali huruf j. Sekarang kita lihat di sini. Minal masjidi. Kata al-masjidi, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Kita cari satu-satu. Yang pertama, kemasukan huruf jar. Berarti ciri yang keberapa itu? 4. Yang kedua, diawali dengan alif lam. Ciri yang keberapa itu? 3. Kemudian kasroh. Ciri yang keberapa itu? Pertama. Ini ciri-cirinya. Kalau pengertiannya gampang. Pokoknya isim itu kata yang menunjukkan manusia, binatang, benda, tumbuh-tumbuhan, kata keterangan, itu isim. Sifat itu isim. Contohnya ini, pulpen. Isim atau fi'il? Isim karena benda. Baju. Isim karena benda. Wajah. Isim. Peci. Isim. Muhammad. Isim. Pohon. Isim. Pohon jati. Isim. Hewan, kucing contohnya isim. Pokoknya isim itu selain kata kerja dan huruf. Isim semua itu. Coba kita lihat di sini. Ini papan tulis apa? Isim. Karena apa? Benda, bukan kata kerja. Kemudian apa ini? Besi, isim. Tembok, isim. Atap, isim. Lampu, isim. Kaca, isim. Celana, isim. Baju, isim, dan seterusnya. Jadi intinya isim itu kalau gampangannya nih, bukan kata kerja, bukan huruf. Ya, sekarang kita masuki yang kedua. Apa itu fi'il? Fi'il yu'rafu biqad. Fi'il dikenal dengan qad. Jadi diawali sebelumnya ada qadnya. Ini yang pertama. Sebelumnya ada huruf qad. Yang kedua diawali dengan huruf sin. Berarti kalau ada kata sebelumnya huruf sin berarti dia fi'il. Yang ketiga ada saufanya. Berarti kalau sebelumnya ada saufa berarti dia fi'il. Yang keempat
diakhiri dengan tak taknis. Apa itu tak taknis? Tak yang menunjukkan perempuan. Tak yang menunjukkan perempuan. Kita bahas, tapi nanti saya akan kasih tahu rahasianya biar gampang bagaimana. Yang pertama, qad, artinya sungguh. Contohnya, qad qamatis shalah. Berarti qomat itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa? Diawali dengan qad. Ya. Yang kedua, sin. Saya lamun. Ada di Al-Quran kan? Saya lamun. Berarti ya lamun isim atau fi'il atau huruf? Fi'il. Karena ada huruf sinnya. Saufa ta'lamun. Berarti ta'lamun isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa? Ada huruf saufanya. Tak tanis. Qad qomat isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa? Pertama kemasukan qad, kedua belakangnya ada tak sukunnya, tak tanis. Jadi saya ulangi, di kitab ini Ibnu Ajurum beliau menyebutkan ada 4 cirinya. Pertama apa? Diawali qad, yang kedua diawali sin, ketiga diawali saufa, keempat diawali tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Sekarang gampangannya, apa itu fi'il? Kata kerja. Fi'il itu apa? Kata kerja. Semua kata kerja fi'il. Makan, fi'il isim atau huruf? Fi'il. Pergi, fi'il. Pulang, masuk, keluar, duduk, berdiri, menulis, membaca, melihat, menunduk, pokoknya kata kerja fi'il. Gampangnya seperti itu. Kata kerja fi'il. Kalau isim, kata benda, manusia, hewan, tumbuhan, sifat, isim. Kalau fi'il, kata kerja. Semua kata kerja fi'il. Yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Adalah sesuatu yang tidak sah bersamanya petunjuk isim dan petunjuk fi'il. Garis bawahi tidak sah bersamanya. Maksudnya apa? Huruf itu ya ciri-ciri isim tidak masuk, ciri-ciri fi'il tidak masuk. Huruf min, dari, ila, ke itu huruf. Fi di dalam itu huruf. Tidak ada ciri-ciri isim di dalamnya. Tidak ada ciri-ciri fi'il di dalamnya. Ya kalau pengertiannya sebagian ahli nahwu mengatakan huruf itu ya yang tidak memiliki arti sempurna kecuali kalau bersambung dengan kata yang lain. Fi, di, apa maksud di? Tapi ketika dikatakan fil masjid, di masjid, baru artinya jelas. Ya, ini pengertian dari isim, fi'il, dan huruf. Ini penting sekali, saya ulangi sekali lagi, ini sangat-sangat penting sebelum kita mendalami bagaimana i'rab isim, i'rab fi'il. Sebelum kita mendalami itu semua, kita harus tahu dulu apa itu isim, atau itu fi'il, apa itu huruf. Gak mungkin kita bisa mengi'rab, kita tahu isimnya, i'rabnya bagaimana, rofa, nasab atau jer, fi'ilnya rofa, nasab atau jazm. Kalau kita tidak tahu mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf. Maka untuk mendalami ini perlu kiranya banyak latihan. Jadi nggak apa-apa berkali-kali didengarkan video seperti ini, nggak tahu tanya kepada yang tahu, nggak apa-apa. Sampai berkali-kali pertemuan, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu nggak masalah. Karena ini pondasi. Kalau ini aja nggak bisa, maaf, kalau ini aja belum mendalami, maka kedepannya akan agak berat. Jadi mengetahui apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, apa perkara yang sangat penting. Tahu dulu, oh ini isim. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu isim fi'il atau huruf? Lillahi isim fi'il atau huruf? Rabbi isim fi'il atau huruf? Alamin isim fi'il atau huruf? Dari situ baru kita bisa mengi'rabnya. Sekarang kita lihat, sekarang kita praktek. Sayadhabu Muhammadun ilal masjidi. Sayadhabu Muhammadun ilal masjidi. Kita pecah satu-satu.
Isim, fi'il atau huruf? Pertama sin. Sin, huruf. Ya. Yadhabu. Isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa huruf fi'il? Kata kerja. Dia Muhammad akan pergi. Ciri-cirinya apa di sini? Diawali sin. Muhammadun. Isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Muhammad nama orang. Kalau ciri-cirinya apa? Tanwin. Ila, ke. Berarti apa? Huruf. Al-masjidi, isim, fi'il atau huruf? Isim. Masjid, benda, masjid. Atau enggak ada alif lamnya. Diawali dengan ila, kemudian jar. Berarti dia apa? Isim. Ini tadi apa? Yang satu ha. Apa ha? Huruf. Yadhabu f. Apa itu f? Fi'il. Muhammadun i. Apa itu i? Isim. Ila ha. Apa ha? Huruf. Al-masjidu isim. Apa itu isim? Tadi. Sampai sini jelas? Ulangi lagi. Masih panjang waktunya, Mas? Berapa? Lanjut. Iya, contohnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita praktekkan yang sudah kita pelajari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Alhamdu, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Alif lamnya, pujian. Lillahi, isim, fi'il atau huruf? Isim. Jar, khofat. Kalau enggak sebelumnya ada huruf lam, li. Robbi, isim, fi'il atau huruf? Isim, rob. Bukan kata kerja kan? Kemudian juga cirinya ada khofat, jar. Alamin, alam semesta. Isim, cirinya ada alif lamnya. Terus Ar-Rahmanir Rahim, ada alif lamnya. Ada alifnya berarti apa? Isim. Maliki, kasroh berarti isim. Yang merajai, raja, isim. Yaumi, hari, isim. Kasroh juga. Adin, isim, ada alif lamnya, dan seterusnya. Coba dicari, baca Al-Quran, cari mana isim, mana fi'il, mana huruf. Terus berlatih. Baru setelah itu masuk ke pembahasan berikutnya. Sebagai ringkasan, saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini kita bahas dua. Yang pertama pengertian kalam. Yang namanya kalam itu syaratnya 4. Yang pertama lafadz diucapkan. Yang kedua tersusun dari 2 kata minimal. Yang ketiga itu adalah memberikan faedah, orang yang mendengarnya sudah paham. Dan yang keempat dengan bahasa Arab. Kalam tersusun dari 3. Bisa jadi dari 3, isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim itu kata benda, manusia, hewan, tumbuhan, sifat. Intinya bukan kata kerja. Cirinya apa? Tadi khofat, jar, kasroh, kemudian tanwin, kemudian alif lam, kemudian diawali huruf jar. Ini isim. Apa itu fi'il? Kata kerja. Pokoknya kata kerja apa? Fi'il. Ciri-cirinya apa? Diawali qad, diawali sin, diawali saufa, atau diakhiri taknis. Atau tidak ada ciri-ciri ini pun disebut dengan fi'il. Intinya apa fi'il itu? Kata kerja. Kalau huruf ya tadi ke, di dalam, kemudian dari, dan seterusnya. Ini huruf. Wallahu ta'ala bishawab. Sekali lagi silahkan banyak latihan. Kalau tidak paham tanya kepada yang tahu, karena ini merupakan pondasi yang sangat-sangat penting. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.